Gue baru sadar ya selama ini gue pakai Pertamax itu hanya masalah sugesti, beneran mobil jadi kenceng, jadi bertenaga. Aduh, daripada kayak gitu mending kita bahas aja komparasi Xpander Exit dan XL7 Zeta. Di samping saya ini XL7 Zeta Matic, ini Xpander Exit Matic 292.273. Jadi praktis ini sebenarnya lebih murah sekitar 19 jutaan gitu loh. Kuncinya tuh seperti ini teman-teman. Ini punya Mas Gilang, udah di upgrade atau udah dimodif dikit-dikit. Tombol lock unlock semuanya nggak ada kayak smart entry, tombol lock unlock juga. Kuncinya nanti dapat dua kayak gini. Tentunya sudah immobilizer. Immobilizer itu kalau misalkan mobil ini diduplikat kuncinya, buat nyalain nggak bakal bisa nyala karena sudah ada kayak chipnya kayak gitu loh. Looks dari tampak depan kayak gini, ini tuh lebih kelihatan compact, ini lebih kelihatan gede banget, lebih futuristik, dan banyak banget yang kayak suka ngatain ini mirip kayak mobil yang India kayak gitu loh. Meskipun ya itu soal selera, tapi nggak juga sih, terbukti ini memang underrated tapi penjualnya cukup rame loh. Perlampuan kita mulai dari XL7 dulu ya. Dia lampunya sudah LED tapi kayak lampu sen. Ini fog lampnya udah diganti ya, ngomong-ngomong fog lampnya asli masih halogen. Di sini chrome untuk grillnya tidak ada kayak kamera 360, nggak ada. Dan desain tampak depannya ini macho, SUV kayak gitu. Dan teman-teman nggak di antena di depan itu masih short pole, ya kan? Kenapa sih masih short pole 2025 gitu? Alasannya mungkin karena penangkapan sinyal lebih bagus, katanya begitu. Nah, kalau kita bergeser ke Xpander, nah ini terlihat futuristik banget, tapi tidak ada kayak safety sense kayak gitu. Grillnya beda nih, ini warna black, terus ini kayak sarang tawon, ini masih halogen. Lampunya sudah LED itu proyektor. Jadi kalau dari tampak depan, sekilas serupa tapi nggak sama dengan si Ultimate gitu loh. Ini ornamen chrome-nya juga kayak gini sih. Jadi kalau dari tampak depan, teman-teman lebih suka yang mana? Nah, mesin yang dipakai XL7 ini sama dengan si Baleno, sama dengan Jimny juga, ya kan? K15B, tenaganya sekitar 104,7, torsinya sekitar 138 Nm, belum dapat peredam mesin. Air intake-nya cukup tinggi. Saya kalau bahas mobil pasti bahas air intake. Jadi teman-teman biar tahu kalau misalkan ada genangan air yang lagi banjir-banjir tuh biar tahu nih. Sekitar setinggi ini, tinggi saya 163 ngomong-ngomong. Matic-nya masih AT konvensional dan ini belum hybrid. Jadi buat teman-teman yang masih takut hybrid karena kalau hybrid itu akinya tuh mahal 4 jutaan. Ini akinya masih normal 1 jutaan. Dan kalau nggak salah beberapa dia juga kayak dapat free service. Nanti teman-teman bisa tanya sama salesnya sih. Jadi kalau AT itu terkesan tuh banyak banget yang komen lebih bandel, lebih kuat nanjak, perawatan lebih mudah. Remnya sudah ABS, cuman untuk yang Zeta ini belum dilengkapi dengan hill start assist yang bisa nahan berapa detik. Nah, kalau kita bergeser ke Xpandernya, mesinnya sama 1500 cc, tenaganya sekitar 104 horsepower. Ini lebih tinggi sedikit torsinya, sekitar 151 Nm, dan ini Matic CVT. CVT itu halus di perkotaan, cocok di perkotaan, sehingga dia irit BBM. Tapi ada beberapa yang suka komen, Mas nggak kuat nanjak. Apakah betul? Coba kalian komen. ABS sama, udah dapat peredam juga. Dan kalau lebih mahal sekitar 19 juta sih menurut gue wajar banget, karena Matic CVT itu kan kayak semakin mahal kayak gitu loh. Nah, untuk kayak free service dan segala macem, atau tektokan akinya berapa mahal, akinya gue rasa nggak semahal yang punya hybrid punya sih, akinya sama. Air intake ini lebih tinggi, tuh tinggi banget. Ini bisa dibilang MPV tapi ala-ala SUV gitu, tinggi banget tuh segini ini. Assalamualaikum. Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya Devi Sinta dari marketing Mitsubishi Cakung yang berpatokan di perumahan Metla Menteng Cakung. Pas banget nih untuk Bapak Ibu yang mau mudik lebaran. Di samping Devi ada Xpander Exit, DP mulai dari 30 jutaan atau angsuran 6 jutaan. Ada juga program bunga 0% sampai 3 tahun. Terus DP mulai dari 10%, cicilan bisa sampai 8 tahun, dan juga ada bunga 0% balon payment. Bapak Ibu beli sekarang, bayarnya tahun depan. Dan khusus untuk
penonton channel YouTube Teguhku ada tambahan GoPay hingga 1 juta. Jadi untuk Bapak Ibu yang mau melakukan pemesanan, test drive ataupun servis bisa langsung hubungi kontak Devi di nomor 081 80 58 55 786, atau Bapak Ibu bisa langsung ke dealer Mitsubishi Cakung bertemu dengan Devi. Terima kasih. Tentunya kalau mau beli mobil, ngukur garasi dong ya. Ini tuh nggak kecil, gede banget, panjang. 4595 sedangkan XL7 itu 4450. Bedanya sekitar 145 mili atau sekitar 14,5 cm. Jadi ini lebih panjang, makanya gue bilang ini terluas di kelasnya. Wheelbase-nya beda dikit. Wheelbase ini 2775, ini 2740. Jadi ini lebih pendek sekitar 3,5 cm gitu loh. Dan looks dari tampak samping kayak gini, ini yang baru ya. Jadi yang Exit sekarang dia dibikin black glossy kayak gini. Profilnya 195, 65 ring 16, tapi cakramnya cuma depan doang, belakang masih tromol gitu kan. Nah, sedangkan kalau si XL7 Zeta ini profil ban yang dipakai itu 195, 60 ring 16, cakramnya depan doang. Tapi kayak ABS, ABD dia sudah, kayak brake assist dia belum ada sih. Jadi kalau ini kesannya tuh SUV banget nih, side cladding, side skirt, ya kan, ada emblem VVT, ada aksen Suzuki, gue suka sih. Nah ini lebih clean termasuk side skirtnya kayak gini. Terus ini ada lampu sen, sewarna body, handle-nya keduanya belum dilengkapi dengan smart entry juga. Nah uniknya, rata-rata kenapa mobil-mobil brand-brand Jepang itu kalau warna hitam di sini nggak dikasih stiker DOP. Kalau dikasih stiker DOP tuh kan jadi kayak lebih oke nih. Tuh, sama ya, nggak ada. Terus ini, karena ini SUV dikasih roof rail, ini nggak ada. Tapi kacanya dibikin full sampai belakang, jadi kesannya ganteng. Nah, tangki letaknya sebelah kiri, sama-sama 45 liter, sama juga dengan si expander juga. Ini tampilnya lebih futuris kayak gitu. Dan seperti biasa, saya bawa dong meteran. Ada yang komen, Mas beli yang laser dong. Nanti nggak usah lah, ini aja cukup tuh. Ini si XL7 hampir sekitar 26 cm bagian titik side skirtnya. Tuh, hampir 26 cm. Sedangkan kalau si expandernya tuh hampir sama kan. Padahal ini bukan SUV loh, ini MPV loh ya kan. Nah, kayak gini. Dan keduanya belum dilengkapi dengan kayak TPMS kayak gitu. Tapi tenang, kalau teman-teman mau beli kayak mobilku, nanti saya kasih linknya di deskripsi aja. Nah, kalau di tampak belakang, expander ini terlihat lampunya T-shape, terus kelihatan futuristik banget ya. Ada emblem Exit, emblem expander, tidak ada defogger, antena shark fin, spoiler ada high motion lamp, wiper ada, kamera mundur juga sama-sama nggak ada. Tapi kan head unitnya sudah touchscreen, kalian bisa tambahin kamera mundur. Ada sensor juga. Nah, kalau kita ngomongin dimensi, lebarnya 1750, tingginya 1750. Sedangkan kalau XL7 itu agak lebar ya, 1775, tingginya 1710 ya kan. Nah, ini tidak ada, sebenarnya kayak di Expander tuh bukan kayak spoiler, tapi bentuknya kayak gini cuman agak nongol gitu loh. High motion lamp ada, defogger nggak ada, kamera mundur, nanti teman-teman tanya ya, setahu saya Zeta tuh belum ada. Ini udah dikasih kayak ditambahin sih. Dan lampunya yang nyala tuh juga nggak semuanya. Kalau lampu menurut gue lebih gantengan si Expander. Jadi kalau di tampak belakang kalian lebih suka yang mana? Dan inilah fungsi keseharian. Jadi memang dipakai, benar-benar kepake nih. Bisa muat 2 helm, sepatu, dan ada tempat penyimpanan tertutup juga. Toh kalau misalkan kalian mau dilipat rata juga baris ketiganya juga bisa lipat rata juga sih gitu loh. Dan untuk expandernya dia juga ada tempat penyimpanan tertutup seperti ini. Tuh, ya kan? Dan baris ketiganya juga bisa dilipat rata. Jadi lebih rapi. Jadi keduanya, baris ketiganya sama-sama dilipat rata, cuman kalau expander ini berasa lebih lapang. Halo Bapak Ibu, salam kenal, aku Ningsi, sel Suzuki Pusat Pulau Gadung. Patokannya ada di Terminal Pulau Gadung persis, nanti ada gang, masuk aja ya. Mobil yang kita review ini adalah Suzuki XL7 tipe Zeta, tipe terendah dari XL7. OTR-nya di 273.400.000, DP-nya mulai 10% aja, angsuran mulai di 4 jutaan aja.
Ada juga promo DP ringan dan juga angsuran ringan. Tenornya bisa sampai 7 tahun. Dan juga kalau Bapak Ibu mau tukar tambah, nanti dapat cashback tambahan dari Ningsih. Jadi buat Bapak Ibu yang mau klaim asuransi dan garansi atau mau test drive nanti di Suzuki Pusat Pulau Gadung, bisa sama Ningsih, janjian sama Ningsih di 0877 6905 0247. Terima kasih. Nah, pas masuk sini, ini udah langsung berasa ya. Menurut gue kaca di sini tuh berasa lebih lapang dan Mitsubishi juga mengakalinya tuh adalah karena pilar A ini kan cukup gede. Jadi kaca spionnya tuh dimundurin dan ini sebenarnya tuh jahitan palsu. Ini tuh bukan soft touch gitu loh. Ini plastik biasa. Ini sebenarnya tampilan expander yang model lama. Terus kayak misalkan jarak kepala juga teman-teman bisa lihat sendiri. Paling kesulitan saya adalah pada saat untuk adjuster itu agak susah karena untuk muter-muter kayak gini loh. Itu agak-agak susah nih. Ada tempat penyimpanan terbuka juga. Glove boxnya juga sebelah sini dan setirnya di sini. Nah, tilt teleskopik nih. Nah, ini jadi nilai plusnya buat si expander sebenarnya kayak gini. Jadi kesannya tuh pada saat kalian masuk expander ini tuh berasa lebih lapang, visibilitas cukup oke. Jadi ini buat kalian cari mobil lebih lapang-lapang mungkin bisa geser ke sini. Tapi kalau kalian pengen cari lebih compact berarti harus ke XL7. Nah, kalau expander itu bisa di tilt teleskopik, ini tilt doang, teleskopiknya belum, ya kan? Terus di sini juga sama-sama belum kulit, tapi di bagian bawahnya sudah di shape. Terus yang minusnya adalah di sini belum ada adjuster. Adjuster baru ada di tipe beta, ya kan? Terus di sini sebenarnya agak berasa lebih lega. Tapi pada saat duduk sini visibilitasnya jauh lebih lapang si expander. Ini lebih compact kayak gitu sih teman-teman. Di sini finishingnya kayak wooden panel. Letak sebelah sini, jarak kepala juga teman-teman bisa nilai sendiri lebih lapangnya mana. Saya berasa duduk sini berasa lebih sempit. Kalau di expander lebih lapang gitu. Tapi kalau di kendaraan ini lebih compact. Terus head unitnya di sini lebih kelihatan kayak bener original gitu loh. Kalau si expander itu kayak kelihatan kayak aftermarket gitu loh. Saya lagi mikir ya. Kalau nggak salah XL7 Zeta itu belum ada ini dah. Ya kan belum ada kan? Ini ditambahin teman-teman. Nah nanti tanya sama banding si Mbak, udah dapat ini belum kayak gitu. Nambah sih kalau nggak salah. Kayak gitu sih. Lebih pilih yang mana? Coba komen. Tampilnya kayak gini, ada di jam digital, radio, bluetooth, ponsel nih kayak tombol-tombol fisik masih ada. Coba kita lihat menunya ada apa lagi ya? Nggak ada apa-apa lagi sih guys. Oh gini doang suara off-nya. Agak repot deh ya, nggak bisa dikontrol dari sini teman-teman. Gitu. Terus di sini ada tempat hazard. Terus di bagian bawah sini, ini pengaturan blower AC. Ini suhunya, ini untuk blowernya. Ini sirkulasi udara dalam. Dan di sini ada port USB. Belum ada wireless charger ya, wireless charger itu baru ada di Ultimate. Dan ini matic-nya PRNDL, jadi ada ini tadinya tuh saya pikir overdrive kayak Suzuki ya, ternyata ini DS atau mode sport. Jadi kalau kalian pencet S ini, DS ini, itu dia akan aktif, dia akan ngejaga RPM-nya tinggi. Tapi itu nggak bisa sering-sering. Biasanya gue pakai pada saat tanjakan atau turunan. Kemarin gue udah pernah test drive sih di situ. Terus rem tangannya masih track manual dan di sini ada tempat cup holder, ada konsol kayak gini cukup gede. Cuman nggak ada apa-apa sih, kayak nggak ada blower AC atau apa nggak ada kayak gini sih. Dan di sini finishingnya tuh cukup lumayan cakep. Jadi black glossy sama ini warna-warna satin kayak silver kayak gini. Head unitnya baik Zeta, Beta, Alpha sama kayak gini. Ada fungsi car detailing juga. Dan ini kelihatan kayak original. Bukan kayak original, memang original. Sedangkan kalau expander tuh kelihatan kayak aftermarket kayak gitu ya. Terus kamera mundur belum ada. Tapi kalau teman-teman mau lihat nih, udah dipasangin tuh. Udah dipasangin, tapi aslinya belum ada. Terus kayak di sini menunya cuma ini doang tuh. Simple. Ya. Terus ini hazard, wooden panel jadi kelihatan lebih elegan ya. Terus ini layout dari AC-nya. Nah, di bagian bawah ada power outlet. Terus ada port USB, aux in, tempat cup holder, matic-nya nih PRN D2L, rem tangannya masih tarik manual. Ini finishingnya tuh warna-warna kayak agak grey-grey kayak gini. Setirnya sudah tilt teleskopik, belum kulit ya. Dan di sini kayak ada tombol-tombol untuk volume, voice command, angkat telepon. Tuas-tuas ini masih manual, termasuk wiper. Dan di sebelah kanan sini pengaturan elektrik dan retractable-nya. Matiin traction control dan kuncinya tentunya masih manual teman-teman ya. Setirnya aslinya ini ya belum kulit ya. Ini dibungkus aja. Ini pengaturan tombol volume, mute, ngangkat telepon. Terus ini tuas-tuas lampu, tuas wiper. Sebelah kanan tuh ada untuk matiin parkir sensor dan ada pengaturan manual leveling untuk lampunya kayak gitu. Odonya terlihat jadul sekali ya. Meskipun ada MID. MID-nya ada trip A, trip B.
Terus ada nih average BBM, ada suhu luar, ada informasi kayak servis kayak gitu teman-teman ya. Ini kayak suhu sama ini BBM kedip-kedip karena lagi habis. Kecepatan di sini sih maksimum sampai 200 ya teman-teman ya. Ada nggak yang berhasil menggenjot mobil ini sampai 200? Coba dong kalian komen. Jadi MID-nya di sini cukup lengkap nih, ada informasi apa aja, torsi, power, ada informasi BBM 14 km per liter. Terus ada lagi driving time, bahkan ada animasi pada saat pintu dibuka, dia kayak nih pada saat pintu dibuka. Dan di sini kayak misalkan temperatur sama tangki BBM dia masih pakai jarum-jarum, masih manual teman-teman. Jadi kaca spion dalam ini ada fungsi day and night. Nah, buat teman-teman yang belum tahu day and night itu apa sih? Jadi kalau pada sisi kayak ini kan siang aja nih. Tapi kalau posisi malam hari kena sorot lampu belakang kan silau banget nih. Jadi kalian bisa pencet kayak gini. Nah, belakang tuh masih kelihatan, nggak terlalu silau. Kayak gitu teman-teman ya. Semoga menjawab. Atau ada yang belum tahu. Kaca spion dalam bahkan tidak ada day and night ya kan, nggak bisa diatur. Ini lampu masih halogen. Sun visor nggak ada kaca, yang ada kaca cuma sebelah kiri aja. Bukaan pintunya hampir 108 cm. Terus di sini ada Sherlock. Jadi kalau dipencet ke sini itu nggak bisa buka dari dalam. Ini sini ada tempat cup holder cukup banyak. Ini sudah dilapis chrome dan dengan wheelbase sekitar 2775 cukup lebar loh. Tuh, lebar, jarak kepala juga cukup oke. Dan di sini headrestnya cuma ada dua, bagian tengahnya tuh bisa dirubah fungsi jadi armrest gitu loh. Ada tempat cup holdernya juga gitu loh. Blower AC tentunya sudah ada, dan kalau misalkan masuk ke baris ketiga, berbeda sama XL7 ya, ini dilipat ke depan. Nih, saya kasih lihat teman-teman ya, cukup mudah kok. Nah, duduk di baris ketiganya, jarak kepalanya masih ada sekitar 5 ruas jari, dan ini masih ada sisa sedikit. Tempat cup holder, power outlet, safety belt juga ada. Ini dibikin paling rebahan, ini paling tegak. Kalian yang bisa nilai sendiri, kira-kira lebih lapangan ini atau si XL7 ya. Bukan pintunya hampir 111, siapa sangka ya, ini lebih lebar bukan pintunya. Di sini juga ada Sherlock, jadi kalau dipencet ke dalam, keluar sih, itu nggak bisa dibuka dari dalam. Ini juga sudah chrome, kabelnya cuma satu doang, tapi ini kayak tempat penyimpanan terbuka ada. Dan wheelbase-nya di sini 2740 teman-teman. Sekaligus disclaimer ya, jadi mobil ini sudah dimodif, joknya udah dirubah kayak gini, ada tempat armrest juga. Bedanya kalau Xpander ada cup holder, ini nggak ada. Isofix keduanya ada, blower AC juga ada. Nah, teman-teman yang bisa nilai sendiri kira-kira lebih luasan yang mana. Sama Xpander ada tempat power outlet juga di sebelah sini. Dan sekarang saya mau praktekin beda bukaan untuk joknya, ini agak beda nih teman-teman. Jadi gini, ke depan dorong kayak gini. Nah, sekarang duduk di baris ketiganya. Tuh. Kayak gini, teman-teman. Ada tempat cup holder. Nah, untuk saya di sini tidak ada kayak power outlet nggak ada ya. Safety belt dia tetap ada kayak gini. Teman-teman yang bisa nilai sendiri. Nah, makanya tadi gue bilang kalau ini tuh lebih compact. Kalau Xpander tuh kayak berasa lebih lapang kayak gitu, teman-teman. Oke, sudah di dalam Xpander Exit-nya. Saya sudah konekin untuk Apple CarPlay-nya. Jadi dia memang masih pakai kabel. Tapi yang penting dia udah bisa gitu loh. Rem tangannya gede banget ya. Rem tangannya gede banget ya. Kayak agak menghalangi pandangan gitu loh. Ganggu. Harusnya bisa lebih kecil gitu ya. Tapi gue nggak bisa bilang ini sebagai kelemahan. Karena ada beberapa orang yang lebih suka rem tangan masih sistem tarik, jadi kalian bisa atur intensitas atau kekuatannya rem tangannya mau segede apa gitu loh. Pada masuk sini menurut gue tuh untuk visibilitasnya cukup oke. Jadi kacanya tuh berasa cukup gede. Pilar A nya juga, meskipun pilar A nya tuh biasa kalau mobil-mobil MPV 3 baris atau low SUV kan ini pilarnya cukup gede ya. Tapi untuk spionnya dia dibikin agak mundur kayak gini. Nah, pada saat duduk di sini berasa cukup tinggi. Terus pada saat berkendara juga memang mobil ini tuh rasanya gimana ya? Gede gitu loh. Gede. Kabinnya dulu ya. Ini suara kacanya saya buka, teman-teman. Suspensi sih menurut gue lebih empuk ya. Dengerin. Tuh.
tombol mute-nya nggak ada. Gue udah cari-cari di sini nggak ada. Terus di sini biasanya kayak di mobil gue kan pencet mode kan dia langsung mute ya, ini nggak ada. Itu doang sih catatannya ya. Tapi ini udah bisa. Jadi kalian bisa lihat Maps, Spotify juga bisa nonton. Kebalik ya, lihat Maps dengerin Spotify gitu maksudnya ya. Dan suspensinya ini pada saat lewat speed trap berasa lebih empuk. Kalau kayak mobil gue kan langsung gedak-gedak. Gue biasa naik mobil yang keras, jadi naik mobil ini cukup nyaman. Dan di sini berasa banget ya, lapang tuh. Jarak kepalanya cukup lapang, visibilitasnya oke. Gede sih. Ini lebih gede. Bahkan memang terkenal kalau Xpander itu kan terlapang di kelasnya kan gitu loh. Meskipun even Xpander kelas sekalipun juga nggak ada fitur safety sense gitu loh. Tapi yang bikin gue bingung ya, mobil harganya menurut gue yang agak cukup overpriced, bener gak sih? Dan sebenarnya kalau Xpander Exit ini itu lawannya mungkin sebenarnya sama R3. Cuman gue menarik aja. Kenapa? Karena harganya kan nggak beda tipis juga sih, beda sekitar 19 juta gitu loh sebenarnya. Nggak apa-apa, seru aja ya. Kita seru-seruan aja teman-teman. Lagi pula XL7 Zeta itu juga kan basicnya dari R3 juga kan gitu loh, bukan low SUV beneran kayak kayak Terios maupun Rush gitu maksud gue sih. Jadi overall mobil ini meskipun ya rem tangannya masih tarik manual, terus layout dari dashboardnya ini masih kayak Xpander yang model lama, tapi buat mudik lebaran mobil ini masih enak, gak masih sih gitu. Terserah teman-teman mau pilih XL7 nanti bisa langsung tektokan sama Mbak Ningsih. Kalau misalkan mau milih Xpandernya langsung sama Mbak Devi. Saran gue sih cuma satu, datang lihat ini dan test drive, jadi biar nggak beli kucing dalam karung sih. Udah begitu di dalam XL7 Zeta ini berasa mobilnya tuh compact. Ini lebih kecil, jadi kayak naik city car. Ini menurut gue ya. Jadi kalau misalnya peruntukannya kayak gini, misalkan kalau kalian lebih suka mobil yang compact, satset, mungkin kalian bisa lari ke sini. Tapi kalau kalian cari yang, atau misalkan kalian tinggi badannya yang agak gede, terutama mungkin kebutuhan di baris kedua ketiga, mungkin bisa lari ke Xpander. Menurut gue sih kayak gitu. Tapi merasa dulu sini nih posisinya menurut gue lebih rendah. Terus juga balik lagi ya, selera itu kan nggak bisa ditawar kadang-kadang ya. Kalau misalkan ada orang yang aduh saya nggak suka modelnya, aku nggak suka modelnya, ya udah susah no comment lah ibarat kayak gitu. Dan meskipun ini Matic-nya AT, kok lebih responsif ya tuh. Iya, cenderung lebih keras. Kalau tadi Xpander itu lebih empuk, ini lebih keras, tapi nggak sekeras Rush ya tentunya ya. Tuh. Oke. Kebanyakan review Suzuki, jadi gue senang juga sama Suzuki nih jadinya. Dengerin, kabinnya oke. Kita buka. Kita tutup. Speaker. Oke, nggak usah banyak-banyak. Kalian kalau mau banyak dengar lagunya, cobain test drive sendiri sama Mbak Ningsih. Cobain sama dia, sama Mbak Devi juga. Cobain dua-duanya. Tinggal tergantung baca teman-teman aja. Tergantung selera, kalian lebih suka yang mana. Gitu. Jadi ini catatannya memang visibilitasnya nggak selebar si Xpander. Tapi ini masih cukup oke. Terus kalian juga bisa lebih ngira-ngira nih, oh ini udah mentok apa enggak kayak gitu loh. Ini lebih kecil. Tapi kalau Xpander itu tadi lebih lapang kayak gitu. Matic-nya AT, itu Matic-nya CVT. AT itu sekarang tinggal berarti dia, XL7, Terios, Rush, apalagi ya? Nggak ada lagi ya, sisanya sudah CVT semua. BRV, Xpander itu semuanya sudah CVT, Stargazer juga malahan IVT gitu. Jadi buat kalian yang pengen lega, Xpander. Yang pengen compact, ini. Harganya lebih murah pula. Jadi semua kembali ke teman-teman, rasa berkendara mirip-mirip. Cuman ini belum dilengkapi dengan Hill Start Assist belum ya, karena ini Zeta itu adalah XL7 paling bawah sih, paling rendah.
gitu. Kalau selesai cuma satu, wajib banget test drive. Nggak usah percaya Mas Teguh, wajib test drive. Jadi beda sekitar 19 juta. Pada bingung ya? Kita tanya nih masing-masing. Mbak Ningsih kasih alasan kenapa harus pilih XL7. Ya kalau misalnya aku lagi live TikTok, yang paling banyak ditanya ya XL7 ini. Karena dia modelnya SUV mas, udah ganteng lagi. Mas, bisa lihat kan kemarin videonya viral banget Expander. Nah, itu modelnya futuristik banget Expander. Tapi mas, kalau XL7, Matic-nya itu masih AT, konvensional, jadi bandel. CVT jangan salah, itu bikin nyaman, apalagi irit. Tapi XL7 kalau misalnya lagi nyetir itu lebih compact, jadi lebih aman dan nyaman. Untuk keluarga besar cocok banget Expander, bagasinya tuh luas, dia punya lapang. Ya, jadi kurang lebih gini, saya simpulin ya. Jadi kalau XL7 itu berasa lebih compact, terus Matic-nya konvensional AT kan. Jadi banyak yang bilang katanya bandel-bandel. Nah, kalau Expander ini, dia memang terkesan lapang, pada saat kalian duduk juga lapang banget, kabinnya juga gitu loh. Jadi semua kembali ke Bapak Ibu semua. Pesan saya cuma satu, kalau cari mobil harus apa nih Mbak? Harus test drive dan lihat unit di Ningsih Suzuki Pusat Pulau Gadung. Nomornya ada di bawah sini ya. Nah, untuk Bapak Ibu yang mau mudik, mau lebaran, cocok banget, bisa langsung hubungi Devi, dikasih harga terbaik di bawah ini. Ya, next pengen dibuatin video apa? Mungkin tes-tes tanjakan seru kali ya. Kita buktikan apakah pada kuat nanjak apa enggak gitu loh. Ya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe video ini. Jangan lupa follow Instagram kami semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.